Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia Ainiyah, kelas 13 Kimia Analis 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mineral dan batuan metamorf. Mineral merupakan zat kristal padat yang terbentuk secara alami dan bersifat anorganik. Mineral yang paling banyak di bumi itu oksigen, yaitu sekitar 90%. Syarat-syarat mineral ini yang pertama, mineral berwujud padat. Kemudian yang kedua, mineral ini terbentuk secara alami melalui proses geologi, jadi tidak dibuat oleh manusia. Yang ketiga, mineral ini termasuk zat anorganik. Dan yang keempat, mineral harus mempunyai komposisi kimia tertentu, karena mineral ini terbentuk dari satu unsur atau satu senyawa. Satu unsur atau satu senyawa ini memiliki atom-atom yang tersusun, sehingga menghasilkan geometri tertentu dan konsisten, yang menjadi syarat kelima mineral, yaitu memiliki bentuk khusus. Untuk sistem kristalnya sendiri, berdasarkan panjang pendek dan serta kesejajaran sumbu-sumbu kristal satu dengan yang lainnya, kristal ini terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu kubik, kemudian tetragonal, ortorombik, heksagonal atau trigonal, monoklin, dan yang terakhir itu triklin. Faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi pembentukan sistem kristal ini? Faktor yang dapat mempengaruhi sistem kristal ini yang pertama itu getaran gempa bumi, kemudian longsoran suatu sedimen. Adapun zat yang mirip dengan mineral padahal sebenarnya itu bukan. Yang sering kita sebut itu mineraloid. Contohnya itu ada opal. Opal ini variasi silika yang terhidrasi dalam bentuk acak. Kemudian ada limonit. Limonit ini oksidasi dari besi yang terhidrasi dalam bentuk acak. Dan ada amber, yaitu resin yang sering dimanfaatkan untuk mengawetkan hewan. Itu ada aragon glass atau obsidan. Mineral berdasarkan komposisi kimianya terbagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama itu ada native element. Native element ini tersusun dari satu unsur. Contohnya itu emas. Sisanya ini 7 lagi ini termasuk ke dalam mineral yang berinteraksi dengan unsur logam sehingga menghasilkan mineral tertentu. 7 mineral ini yaitu sulfida, halida, oksida, hidroksida, karbonat, sulfida, kemudian ada silikat dan fosfat. Adapun sifat fisika dari mineral ini yang pertama kita lihat dari bentuk mineralnya sendiri. Bentuk mineral sendiri bisa kita lihat dari yang tadi sistem mineral, sistem kristalnya yang tadi. Kemudian warna ini bisa kita lihat secara umum, misalnya kayak warna merah muda, biru, dan kelabu. Kemudian yang ketiga itu belahan. Belahan merupakan perubahan arah untuk pecah pada mineral dalam bentuk yang teratur. Yang keempat ini pecahan. Pecahan ini terjadi karena adanya gaya tekan yang melebihi batas elastisitas sebuah mineral. Kemudian yang berikutnya itu kilap atau derajat kecerahan. Derajat kecerahan ini bergantung kepada kehalusan dan transparan. Kilap ini terbagi menjadi 2, yaitu kilap logam dan kilap non-logam. Kemudian ada goresan. Goresan ini dapat kita lihat jika pada mineral non-logam itu, goresan yang terdapat pada mineral akan tidak berwarna atau warnanya itu lebih muda dari mineral tersebut. Dan yang terakhir, ukuran daya tahan si mineral terhadap goresan. Bagaimana sih pembentukan suatu mineral? Mineral ini menjadi penyusun suatu batuan, sehingga jika kita ingin mengetahui komponen apa saja dalam suatu batuan, kita dapat mengetahuinya dengan analisis metode difraksi sinar X-ray. Secara umum, batuan ini terbagi menjadi 3 batuan utama. Yang pertama itu ada batuan beku, kemudian ada batuan sedimen, dan terakhir itu batuan metamorf.
Batuan beku ini terbentuk karena adanya cairan magma yang mengalami pembekuan. Sedangkan sedimen ini terbentuk karena sedimen yang diendapkan dan telah melalui proses geologi sehingga menjadi batu sedimen. Batuan MOF merupakan batuan yang terbentuk karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas batuan metamorf secara lebih lanjut. Pengelompokan batu metamorf ini bisa kita sebut dengan fasisme. Fasisme ini kita lihat berdasarkan jenis batuan dan sifat fisik dan kimianya. Semakin tinggi derajat metamorfisme, maka semakin tinggi pula struktur berfoliasi dan bentuk dari si batuan tersebut akan menjadi lebih keras dan besar. Struktur dan tekstur batuan metamorf ini terbagi menjadi dua, yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi ini yaitu penjajaran mineral penyusul metamorf, sedangkan non-foliasi itu tidak adanya penyusul mineral dalam metamorf. Struktur foliasi ini ada 4, yaitu siskotes, genesik, slati, dan pilitik. Pada genesik ini strukturnya berbentuk granular. Pada slati ini bentuknya sama seperti skistos tetapi lebih halus. Sedangkan pada pilitik ini bentuknya sama seperti skistos dan slati, namun bentuknya lebih kasar. Bentuk kristal pada kristoblastik itu ada 3, yaitu idioblastik, hipidioblastik, dan xenoblastik. Idioblastik ini berbentuk hedral, hipidioblastik ini berbentuk subhedral, sedangkan xenoblastik ini berbentuk anhedral. Tekstur yang kedua yaitu palimpsest. Palimpsest ini batuan asalnya masih terlihat. Penamaannya itu menggunakan awalan blasto. Dari si palimpsest ini ada 5, yaitu blasto-oriofitik. Blasto-oriofitik ini batuan sebelumnya berbentuk ofitik. Yang kedua itu ada blastoporfiritik, yaitu batuan sebelumnya berbentuk porfiritik. Yang ketiga itu semitik, yang ketiga itu ada sephitic, yaitu batuan asalnya berbentuk sephitic atau pebble. Kemudian yang keempat ada sematik, yaitu batuan sedimen klasik yang bentuknya itu lebih halus. Dan ada blastosematik, yaitu batuan sedimen yang berbentuk pasir. Dan ada batuan pelitik, yaitu batuan sedimen klasik yang berbentuk lempung. Kemudian ada struktur foliasi. Struktur foliasi ini ada 8. Yang pertama itu ada hornfelsik. Struktur ini berbentuk butiran-butiran mineral. Sedangkan kataklastik ini bentuknya itu seperti adanya penghancuran pada batuan asal. Yang ketiga itu minolitik. Minolitik ini strukturnya berbentuk seperti lentikuler dan butirannya itu lebih halus. Pada pilonitik ini butirannya lebih kasar dan memiliki tekstur berbentuk paralel. Kemudian ada flasher. Flasher ini bentuknya sama seperti kataklastik, tetapi mempunyai lensa yang ada pada minolit. Kemudian ada augen. Augen ini berbentuk seperti flasher, namun lensanya lebih halus. Kemudian ada granulos. Granulos ini sama seperti hornfelsik, namun butirannya lebih beragam. Yang terakhir itu ada liniasi, yaitu berbentuk seperti jarus atau fibros. Metamorfosis merupakan proses yang terjadi pada batuan metamorf karena adanya suhu dan tekanan yang tinggi. Metamorfosis ini memiliki derajat sehingga memiliki penciri pada masing-masing mineralnya. Contohnya itu pada derajat metamorfosis rendah, ciri khas mineralnya itu klorit. Pada metamorfosis menengah itu ciri khas mineralnya almandit. Pada metamorfisme tinggi itu contohnya silimanit. Adapun mineral pembentuk batuan metamorf, ada yang berasal dari batuan asalnya,
ada juga yang menjadi ciri khas dari batuan metamorf sendiri. Contohnya kuarsa, biotit, sama kalsit. Adapun mineral yang menjadi ciri khas dari batu metamorf sendiri yang terbentuk dari metamorfisme regional, contohnya itu silimanit. Kemudian ada metamorfisme thermal, contohnya itu garnet. Kemudian ada dari larutan kimia, contohnya itu klorit. Selanjutnya contoh batuan metamorf. Contoh batuan metamorf ini yang pertama itu ada marmer yang memiliki mineral karbonat yang biasanya bertekstur granoblastik. Kemudian ada amfibolit yang memiliki mineral amfibot dan plagioklas. Kemudian ada skarn. Skarn ini memiliki mineral dari silikat seperti garnet dan epidot. Kuarsit ini memiliki 80% mineralnya yaitu kuarsa. Sedangkan pada sapton ini memiliki mineral yang banyak yaitu adalah talk. Parameter pada batuan metamorf ini yaitu warna, tekstur, struktur, kandungan mineral, dan perkiraan batas massa batuan metamorf. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.